Memang kalau lu belum menikah, baru pacaran aja, prioritasnya itu ibu, bukan pacar lu. Tapi kalau lu sudah memutuskan untuk menikah, berkomitmen, iya, paling utamanya itu istri. Hola netizen yang tercinta, Teuku Ryan buka suara terkait permasalahan rumah tangganya yang terbongkar lantaran putusan perceraiannya dengan Ria Ricis bisa diakses dengan mudah oleh publik. Melalui channel YouTube-nya, Ryan pun langsung memberikan klarifikasi terkait tudingan yang muncul dalam putusan perceraian tersebut. Salah satu hal yang dibahas oleh Ryan adalah soal tuduhan Ria Ricis bahwa ibunya mencuri hampers. Kejadian tersebut diakui Ryan terjadi saat acara Tedak Siten putri kandungnya. Ryan mengatakan bahwa sebelumnya manajemen Ricis sudah memberikan hampers tersebut kepada keluarganya, mengingat seluruh tamu undangan dan juga keluarga Ricis sudah mendapatkannya. Namun ada satu hal yang terlupakan, yakni dokumentasi soal hampers tersebut. Saat sampai di rumah, Ria Ricis pun mencari hampers dan tidak menemukannya, padahal ada di kamar tamu. Hal itu membuat Ryan bingung lantaran masalah sepele mendadak menjadi besar di mata Ria Ricis. Padahal sampai mereka pindah rumah, hampers tersebut tidak pernah dikirim Ryan ke Aceh. Mendengar pemaparan Teuku Ryan, netizen yang budiman pun ramai mengomentari potongan video yang tersebar. Bahkan mereka sempat menyorot sifat pelit Ria Ricis, mengingat Ria Ricis sempat memecat karyawannya hanya karena sepotong roti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Brother and sister, hari ini akan mereview kenapa Ria Ricis menceraikan Ryan. Supaya lu pada nyambung kalau diajak ngobrol, gue ceritain dulu apa yang terjadi di pernikahan mereka. Mereka menikah itu pada 12 November 2021. Mereka itu mulai berantem pada saat April 2022. Nah, berantemnya apa aja tuh ada beberapa alasan nih. Alasan pertama, karena mertua banyak ikut campur yang gak jelas. Contoh kasus pertama tuh, Ryan minum air es, ya kan? Orang tuanya gak suka, yang dimarahin Ricis, ya kan? Terus Ryannya belain maknya, mantap. Contoh kedua, harusnya Ryan kerja cari nafkah. Ya main film lah katanya. Terus maknya ngelarang karena itu entah lebaran atau lagi bulan puasa. Ya kan, mantap. Untuk macam apa tuh, nyuruh anak nggak kerja. Wajar kalau terjadi akhirnya keributan kan. Nah, ini nih alasan kedua nih kenapa ribut. Tiap kali ada diskusi atau perdebatan, ujung-ujungnya Ryan menyalahkan kalau Ricis itu benci dengan keluarganya. Jadi gambaran kasarnya, lu kan emang benci orang tua gua, lu mah emang nggak suka mama gua, ya kayak gitu-gitulah. Alasan ketiga, menjadi masalah dalam hubungan mereka karena Ryan menolak untuk memberikan kasih sayang ke Ricis. Yang jadi masalahnya bukan hanya saja menolak dengan memberikan alasan ya capek lah, mau apalah, atau kayak gimana lah, lalu mah egois jadi cewek kayak gitu. Masalahnya, si Ryan itu melakukan body shaming ke istrinya sendiri dengan alasan tepos atau rata. Alasan keempat adalah alasan paling parah bagi seorang laki-laki sebagai seorang imam. Setelah nge-silent treatment istrinya selama 1 minggu, baru mau ngontak lagi setelah ditransfer 500 juta. Oke, itu udah faktual tuh, ada di bukti persidangan tuh yang gue bilang barusan. Dan ini menurut tanggapan gue, dari zaman batu, yang namanya mertua sama menantu pasti ribut mulu, ya kapan enggak. Sebagai imam yang baik, seharusnya menurut gue ya, yang namanya laki-laki harus belain istri depan istri, harus belain orang tua depan orang tua. Jangan malah dibikin sebaliknya. Kenapa kayak gitu ya? Karena memang pasti berantem. Yang namanya nahkoda dalam rumah tangga itu cuma bisa 2 maksimal, suami dan istri. Mertua cabut lu dari rumah, kan gitu bahasanya. Kalau lu sebagai suami membela emak lu dan menanggalkan istri lu, menurut gua saatnya lu nggak boleh nikah. Lu nggak pantas menikah karena lu nggak ngerti namanya skala prioritas. Yang kedua, kalau laki-laki banyak guilt trip yang nggak jelas, nggak usah dinikahin deh, bawa penyakit. Mau di guilt trip dibilang tepos kek, mau dibilang egois kek. Padahal aneh ya, maksudnya laki-laki ini normalnya ya, kalau laki-laki diajak berkasih sayang, canda gurau sama istri, pasti seneng. Gak akan ada laki-laki yang gak seneng canda gurau sama istrinya, kecuali laki-laki yang memang gak pernah punya perasaan sama ceweknya. Gak sama laki-laki yang kerjanya cuma guilt tripping, sakit jantung lu pada. Mending jangan deh, ini udah contoh gak baik ini. Yang ketiga, jauhi cowok mokondo dalam hidup kalian. Gini ya, gue sebagai laki-laki, cewek matre aja gue tuh najis, apalagi cowok mokondo. Apa iya sebagai seorang laki-laki baru ngontak pasangan sah istrinya
saat ditransfer 500 juta. Perasaan bintang bokep nggak semahal itu. Jadi ini berlaku buat semua cewek-cewek di luar sana ya. Kalau kalian gini loh, kalau ada laki-laki cuma bisa sayang sama lu karena lu mengeluarkan uang, jangan pernah lu ladenin. Jadi dari pelajaran kasus ini ya ada 3 tipe sifat yang kalian harus hindari dari seorang laki-laki. Yang pertama, anak mami atau masih hidup di bawah ketek orang tuanya yang nggak bisa jadi pemimpin. Yang kedua, cowok yang nggak mau berkasih sayang, nggak punya hasrat sama pasangannya. Yang ketiga, baru mau sama lu kalau lu kasih dia hadiah dalam bentuk uang atau apapun itu. Makanya gue sebagai laki-laki bilang ke kalian para wanita, jangan pernah minjemin duit ke cowok, dan jangan pernah transfer yang nggak jelas. Kalau mau kasih hadiah harus jelas kenapa, kayak ulang tahun kayak atau apa kayak. Kalau nggak lu dapat mokondo nanti. Paling itu sekian dari gua. Jauhi mokondo, jauhi pemain-pemain cinta yang nggak jelas. Kalau usah adu mekanik, nanti lu capek sendiri, buang waktu. Kebahagiaan lu lebih penting daripada ngurusin yang nggak jelas. Be strong, my brother. Sebenarnya nggak mau ikut campur karena ini bukan urusan rumah tanggaku. Tapi dari sini justru aku bisa belajar dan bener-bener paham banget bahwa perhatian itu sepenting itu dalam rumah tangga. Dan siapa sih yang nggak mau diperhatiin, apalagi seorang perempuan. Sebelum aku komen ke masalah tergugat dan penggugatnya, mungkin sama seperti kita yang sudah kehilangan ayah, bahwa Ria Ricis pun merupakan seorang wanita yang kehilangan ayahnya, kehilangan cinta pertamanya, kehilangan kasih sayang yang cukup mendalam. Maka peran penting seorang suami apabila menikahi seorang perempuan yang sudah tidak memiliki ayah itu benar-benar harus diperhatikan. Meskipun aku juga jauh dari kata baik dan rumah tangga juga masih seumur jagung, tapi yang namanya konflik antara rumah tangga itu ya pasti akan selalu ada. Siapa sih yang nggak tahu sama Ria Ricis yang apa itu pasti bisa dibeli dan cantik, tapi kadar kecantikan di mata suaminya ini entah ya, aku tuh mikirnya ini si Rian ini dia minus atau apa nih. Apa yang komentarin ya ininya rata, karena gini loh, waktu hamil kan kita hormonnya beda-beda, dan habis ngelahirin, ngebesarin anak itu tuh bener-bener nguras banget loh, apalagi kayak ASI. Ya wajar kalau berat badannya berkurang, tapi dengan menimbulkan atau menciptakan sebuah keinsecurean yang berujung pada pemikiran, aku implan aja ya, kayak gitu. Itu bukan seuzon, tapi pikiran aku tuh kayak gini, apakah si Rian ini gara-gara sering syuting terus ketemu sama orang yang sering terbuka, akhirnya dia membayangkan bahwa oh Sri itu tidak seperti itu. Akhirnya dia tuh bilang sama si Ricis, dia bilang kayak ini kamu begitu, dan akhirnya tuh terucap. Bukan cuma ibu mertua Ricis yang ikut campur, tapi alasan lain mengapa Ricis sampai menggugat cerai Rian, yaitu saling mempertahankan prinsip masing-masing antara Ricis dan Rian. Setelah proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rian selalu mengatakan ia ingin baikan dan rujuk, sementara dari ucapannya tidak mencerminkan demikian. Rian selalu menyerang Ricis dengan kalimat yang menyakiti. Rian menyerang Ricis dengan kata-kata eksploitasi anak, istri durhaka, kualat, sombong, kakaknya ustazah tapi tawisanya gak masuk di adiknya. Rian menyerang Ricis mengenai pola asuh ke anak yang menurut Rian kurang baik. Rian pun curhat ke followers media sosial dan mengatakan semoga anak ini besar gak kayak ibunya si Ricis. Selain itu juga menceritakan keburukan-keburukan dengan berkomentar merendahkan sholat dan ibadah Ricis. Rian juga pernah mengatakan Ricis berusaha menjauhkan anaknya dari Rian. Padahal faktanya Ricis tidak pernah membatasi Rian untuk bertemu dengan anaknya. Justru Rian yang nyata-nyata tidak berusaha untuk dekat dengan anak sendiri. Misal ketika Ricis berada di Singapura, anaknya berada di Jakarta, sedangkan Rian tidak pernah menemui anaknya dengan alasan sih selalu sibuk meeting. Nah, gimana menurut kalian? Lanjut part keempat. Ibu itu yang paling utama, kecuali lu sudah menikah. Kalau lu udah menikah, istri lu itu yang paling utama. Kenapa? Karena istri lu pilih secara sadar. Makanya lu harus bertanggung jawab sama istri lu. Yang kedua, itu anak. Karena anak itu, ya lu buatnya juga secara sadar. Ya ada sih yang mabuk sih, tapi lu tuh sadar ya, maksudnya istri lu hamil 9 bulan dan anak itu tidak memilih orang tuanya siapa, tapi kalian berdua lah yang memilih untuk punya anak gitu. Jadi prioritas kedua adalah anak, baru yang nomor ketiganya adalah ibu.
Jadi ini jangan sampai kebalik, jangan sampai salah, jangan sampai ketukar. Memang kalau lu belum menikah, baru pacaran aja, prioritasnya itu ibu, bukan pacar lu. Tapi kalau lu sudah memutuskan untuk menikah, berkomitmen, iya, paling utamanya itu istri. Jelas sampai sini? Jelas lah harusnya. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, sebenarnya alasan pengajuan caranya itu banyak ya bun. Dari suami malas diajak ngobrol, istri nggak dapat nafkah batin, sampai suami silent treatment. Nah, karena bokeh ya, terus habis dikirimin duit 500 juta, suami berubah jadi baik lagi. Kemudian fisik si istri selalu dikomentarin dan dihina. Dan ada satu lagi alasan yang paling parah menurutku, yaitu si suami terlalu memprioritaskan ibunya. Dalam dokumennya juga dijelaskan setiap cekcok, suami selalu mengatakan, aku tahu kamu benci sama ibuku. Dia yang melahirkan aku ke dunia. Padahal saat itu Mbak Ricisnya sedang mengandung anaknya. Miris ya bun, tapi faktanya kasus perceraian akibat campur tangan mertua itu banyak. Apalagi banyak yang sering ngeromantisasi anak laki-laki selamanya akan menjadi milik ibunya. Tapi mereka lupa kalau anak perempuan juga sama. Dibesarkan, diusahakan pendidikannya setinggi-tingginya, disayangi, dikasihi begitu besar oleh orang tuanya. Sayangnya banyak pria nikahin anak perempuan orang tapi nggak ngerti buat memposisikan dirinya kapan berperan sebagai anak, kapan sebagai suami. Semoga perceraian ini bisa kita ambil hikmahnya ya bun. Dan pesanku untuk para suami tipe seperti ini, ingat ya, istrimu adalah satu-satunya wanita yang mencintaimu apa adanya. Ibu mau mencintaimu di sini maksudnya melimpahimu dengan rasa sayang karena kamu memang buah hatinya. Layaknya anakmu yang mencintaimu karena kamu adalah ayahnya. Dan saudara-saudara kandungmu mencintaimu karena kamu memang adalah saudara mereka. Jadi di sini istrimu mencintaimu di level yang lain. Dari yang awalnya bukan siapa-siapamu, kemudian dia bisa loh mencintaimu, menyayangimu, melebihi ibu dan saudaramu. Itulah kenapa seorang suami harus bisa memberikan nilai dan respect yang lebih pantas buat diterima oleh istrimu.